Aku bersedih bukan karena aku tidak punya anak, melainkan karena aku pernah hidup di tempat yang mengukur nilai perempuan dari rahimnya, seolah cinta dan kesetiaan bisa ditimbang dari sesuatu yang tidak sepenuhnya berada dalam kendali manusia. Aku dihukum bukan karena kesalahanku, tapi karena tubuhku tidak memenuhi harapan mereka. Dan saat kebenaran datang, tidak ada satupun yang bisa mengembalikan hidup yang telah mereka ambil dariku. Sebelum ceritanya dimulai, jangan lupa like dan subscribe agar channel ini semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Aku bernama Dania. Usiaku 27 tahun ketika aku menikah. Usia yang oleh banyak orang disebut cukup matang. Tidak terlalu muda untuk ceroboh, tidak terlalu tua untuk dikejar-kejar waktu. Aku bekerja sejak lulus kuliah, hidup mandiri, membayar kebutuhanku sendiri, dan belajar sejak awal bahwa hidup tidak selalu harus berisik untuk bisa disebut bahagia. Aku tumbuh dengan keyakinan sederhana. Keluarga bukan sesuatu yang dibangun dengan tergesa, tapi dengan kesabaran yang saling menjaga. Pernikahanku tidak dimulai dengan pesta besar. Tidak ada gedung mewah, tidak ada gaun yang membuat orang terdiam. Kami menikah di rumah, dengan kursi-kursi plastik yang dipinjam dari tetangga, dengan hidangan sederhana yang dimasak bersama oleh tangan-tangan perempuan di dapur. Aku ingat hari itu dengan jelas, bukan karena kemegahannya, tapi karena perasaan cukup yang menisi dadaku. Aku tidak merasa kurang, aku tidak merasa perlu dibandingkan. Aku merasa pulang. Suamiku berdiri di sampingku dengan kemeja putih yang sedikit kebesaran. Wajahnya tenang seperti air yang jarang bergolak. Ia bukan tipe pria yang pandai merangkai kata-kata manis. Ia lebih sering diam, lebih banyak mendengarkan. Tapi justru disitulah aku merasa aman. Ia tidak meledak-ledak, tidak memaksakan kehendak. Ia patuh pada orang tuanya, sangat menghormati ibunya, dan bagiku saat itu bukan tanda bahaya, melainkan tanda ia dibesarkan dengan nilai keluarga yang kuat. Kami menyewa rumah kecil setelah menikah. Tidak besar, tapi cukup untuk 2 orang yang sedang belajar hidup bersama. Aku menata rumah itu pelan-pelan, membeli barang sedikit demi sedikit. Kami tidak langsung punya banyak, tapi kami punya waktu. Pagi-pagi kami berangkat kerja bersama. Malam hari makan dengan menu sederhana, seringkali hanya telur dan sayur, sambil saling bertanya tentang hari masing-masing. Tidak ada pertengkaran besar, tidak ada drama. Hidup berjalan datar, tapi hangat. Tahun pertama pernikahan kami diisi oleh doa-doa kecil. Doa sebelum tidur, doa sebelum makan, doa-doa yang tidak selalu diucapkan keras, tapi disimpan di hati. Tentang rizki yang cukup, tentang kesehatan, tentang anak, yang kami bicarakan tanpa tekanan. Kalau sudah waktunya, begitu katanya. Aku mengangguk, merasa tenang dengan jawaban itu. Aku tidak pernah merasa dikejar. Aku tidak merasa harus segera membuktikan apapun. Aku sehat, tubuhku bekerja dengan baik. Siklus bulananku teratur. Aku jarang sakit. Aku bekerja dengan semangat. Pikiranku jernih. Aku percaya bahwa tidak semua hal harus terjadi cepat. Ada hal-hal yang memang perlu tumbuh, bukan dipaksa. Dan aku percaya sepenuhnya bahwa cinta suamiku cukup untuk melindungiku dari dunia luar yang seringkali terlalu banyak bertanya. Awalnya, pertanyaan tentang anak datang dengan nada ringan. Tetangga yang tersenyum sambil berkata, "Nanti juga nyusul." Saudara yang menepuk bahuku sambil bercanda, "Belum dikasih rezeki." Aku menanggapinya dengan senyum yang sama ringan. Aku tidak merasa tersinggung. Aku tidak merasa tertekan. Aku masih berdiri di tempat yang aman. Tempat di mana penantian terasa wajar. Ibuku sendiri tidak pernah memaksaku. Ia hanya berkata, "Nikmati dulu rumah tanggamu." Kalimat itu menjadi penguat bagiku. Aku merasa berada di jalur yang benar. Aku merasa cukup sebagai istri, cukup sebagai perempuan, meski belum menjadi ibu. Keluarga suamiku juga awalnya tidak menunjukkan apa-apa. Ibunya sering berkata, "Yang penting kalian rukun." Aku percaya kalimat itu dengan tulus. Aku percaya semua orang di sekelilingku mengerti bahwa hidup bukan lomba, bahwa rahim bukan mesin yang bisa ditekan tombolnya. Malam-malam kami masih diisi tawa kecil. Kadang kami berbicara tentang masa depan,
Kadang hanya diam bersama sambil menonton televisi tanpa benar-benar memperhatikan isinya. Aku tidak pernah merasa sendirian. Bahkan dalam diam, aku merasa ditemani. Ada hari-hari ketika aku memegang perutku sendiri. Bukan dengan kecemasan, tapi dengan harapan yang lembut. Bukan pertanyaan, bukan tuntutan, hanya kemungkinan. Aku tidak menghitung hari. Aku tidak mencatat tanggal. Aku tidak hidup dengan kalender kecemasan seperti yang sering kulihat pada perempuan lain. Aku hidup dengan percaya. Namun perlahan, sangat perlahan, aku mulai merasakan perubahan kecil yang hampir tak terlihat. Bukan perubahan besar, bukan peristiwa, hanya nada, hanya jeda, hanya tatapan yang sedikit lebih lama ketika topik anak disebutkan. Senyum yang tidak sepenuhnya sampai ke mata. Pertanyaan yang diulang dengan cara berbeda. Aku mengabaikannya. Aku berkata pada diriku sendiri bahwa aku terlalu sensitif. Bahwa tidak semua keheningan berarti ancaman. Bahwa cinta tidak akan berubah hanya karena waktu. Aku masih percaya pada rumahku, pada pernikahanku, pada suamiku. Aku masih percaya bahwa jika suatu hari tekanan datang, kami akan menghadapinya bersama. Bahwa aku tidak sendirian, bahwa aku tidak akan ditinggalkan hanya karena sesuatu yang belum terjadi. Aku belum tahu saat itu bahwa ketenangan ini adalah fase terakhir sebelum hidupku mulai diukur dengan cara yang paling sunyi dan kejam. Aku belum tahu bahwa suatu hari nilai diriku akan dipersempit menjadi satu hal yang bahkan belum sempat gagal. Aku belum tahu bahwa rahimku, yang selama ini hanya bagian dari tubuhku, akan menjadi pusat dari segala penilaian tentang siapa aku dan pantaskah aku bertahan. Saat itu, aku hanya tahu satu hal. Aku mencintai dan aku percaya. Dan dalam kepercayaanku itulah, aku berjalan dengan langkah terlalu tenang menuju sesuatu yang belum siap kuterima. Aku tidak pernah menyangka bahwa sesuatu yang begitu sunyi di dalam tubuhku bisa menjadi bahan pembicaraan banyak orang. Rahimku, yang selama ini hanya kupahami sebagai bagian dari diriku, yang bekerja tanpa suara, tanpa pengumuman, perlahan-lahan berpindah tangan. Ia tidak lagi tinggal di dalam diriku sebagai wilayah pribadi. Ia keluar, duduk di ruang tamu, di meja makan, di sela-sela tawa keluarga, menjadi topik yang boleh dibicarakan siapa saja. Awalnya, semua terasa seperti kelanjutan dari perhatian. Ibu mertuaku mulai lebih sering menatapku dari atas ke bawah, bukan dengan kebencian, tapi dengan penilaian yang sulit kuterjemahkan. "Kamu kelihatan capek," katanya suatu sore. Aku mengangguk, merasa dimengerti. Lalu ia menambahkan, "Mungkin karena belum ada anak, pikiran jadi kosong ya." Aku tertawa kecil, tertawa yang kupelajari untuk menutup kebingungan. Aku tidak tahu harus menjawab apa. Kalimat itu terdengar ringan, tapi ia menetap di kepalaku lebih lama dari yang seharusnya. Komentar-komentar itu tidak datang sekaligus. Mereka datang perlahan, seperti air yang merembes dari dinding, tidak langsung merobohkan, tapi membuat lembab. Ada yang berkata sambil bercanda, "Jangan kebanyakan kerja, nanti susah hamil." Ada yang berkata dengan nada lebih serius, "Perempuan itu harus cepat isi rumah." Setiap kalimat berdiri sendiri terdengar biasa, tapi ketika disusun, mereka membentuk satu cerita tentang diriku, cerita yang tidak pernah kutulis. Aku mulai merasa tubuhku diperhatikan dengan cara yang berbeda, bukan sebagai Dania, tapi sebagai fungsi. Aku duduk di acara keluarga dengan punggung tegak, senyum terpasang, sambil merasakan mataku sendiri mengecil. Aku mulai memperhatikan bagaimana orang-orang berhenti berbicara ketika aku datang, lalu melanjutkannya dengan topik lain yang terasa terlalu cepat berganti. Aku tahu ada sesuatu yang tidak diucapkan di hadapanku, tapi dibicarakan di belakangku. Ibu mertuaku menjadi pusat dari perubahan itu. Ia tidak pernah mengatakan apapun secara langsung, tapi kalimat-kalimatnya seperti benang halus yang mengikat. "Dulu saya seumuran kamu sudah punya 2 anak. Perempuan itu diuji dari kesabarannya menunggu. Jangan terlalu santai, nanti keburu tua." Setiap kalimat diucapkan dengan senyum, dengan nada seolah memberi nasihat. Aku mendengarkan sambil menunduk, merasa kecil tanpa tahu mengapa.
Akhirnya, aku mulai menjalani pemeriksaan medis. Bukan karena aku merasa ada yang salah, tapi karena tekanan yang tak berbentuk itu mulai mencari tempat keluar. Aku pergi ke dokter dengan suamiku, duduk di kursi tunggu yang dingin, mendengarkan nama-nama dipanggil satu persatu. Aku berharap ada jawaban tegas, apapun itu. Tapi yang kudapat hanya kalimat-kalimat menggantung. Masih dalam batas normal. Perlu waktu. Jangan stres. Kata-kata itu terdengar netral, tapi di kepalaku mereka berubah menjadi belum berhasil. Aku membawa pulang hasil pemeriksaan itu seperti membawa sesuatu yang tidak cukup. Tidak cukup buruk untuk dijadikan alasan, tidak cukup baik untuk dijadikan pembelaan. Ketika ibu mertuaku bertanya, "Gimana hasilnya?" Aku menjawab, "Katanya masih normal." Ia mengangguk pelan, lalu berkata, "Ya, tapi normal kan beda-beda." Kalimat itu menutup pembicaraan, tapi membuka lubang di dadaku. Setiap acara keluarga setelah itu terasa seperti sidang diam-diam. Tidak ada palu yang diketuk, tidak ada tuntutan yang dibacakan. Tapi aku tahu aku sedang dinilai. Cara aku duduk, cara aku tertawa, cara aku menghindari topik tertentu. Semuanya menjadi bukti atau ketiadaan bukti. Aku mulai memilih pakaian yang lebih longgar, bukan karena perlu, tapi karena aku tidak ingin tubuhku dibaca terlalu jelas. Suamiku berubah, meski ia tidak pernah mengatakannya. Diamnya menjadi lebih panjang, lebih berat. Ia masih baik, masih pulang ke rumah yang sama, masih makan bersamaku. Tapi ada jarak yang tidak bisa kupegang. Ketika ibunya berbicara, ia tidak membela, tapi juga tidak menyerang. Ia memilih diam, dan diam itu, entah bagaimana, terasa seperti pengakuan bahwa ada yang salah. Dan mungkin salah itu ada padaku. Aku mulai merasa gagal tanpa tahu apa kesalahanku. Aku mulai meminta maaf atas hal-hal yang tidak kupahami. "Maaf ya, belum bisa. Maaf kalau aku kurang jaga diri. Maaf kalau aku bikin kamu nggak enak." Kata maaf menjadi kebiasaan, seperti nafas. Aku mengucapkannya bahkan ketika tidak ada yang menuduh. Aku mengucapkannya pada diriku sendiri. Malam-malamku berubah. Aku tidur dengan pikiran yang berputar, membayangkan sesuatu di dalam tubuhku yang tidak bekerja sebagaimana mestinya. Aku mulai menghitung, mencatat, membaca artikel yang membuatku semakin cemas. Aku mulai melihat diriku bukan sebagai perempuan utuh, tapi sebagai kemungkinan yang tertunda. Setiap bulan yang berlalu tanpa tanda apapun terasa seperti kegagalan pribadi. Aku malu, tapi tidak tahu kepada siapa. Aku tertekan, tapi tidak tahu harus melawan apa. Aku mulai menyalahkan diriku sendiri karena terlalu santai, terlalu percaya, terlalu tenang di awal. Seolah-olah ketenanganku adalah kesalahan. Seolah-olah aku seharusnya lebih cemas sejak awal, agar dunia menganggapku serius. Aku mulai merasa gagal tanpa tahu apa kesalahanku. Aku mulai meminta maaf atas hal-hal yang tidak kupahami. "Maaf ya, belum bisa. Maaf kalau aku kurang jaga diri. Maaf kalau aku bikin kamu nggak enak." Kata maaf menjadi kebiasaan, seperti napas. Aku mengucapkannya bahkan ketika tidak ada yang menuduh. Aku mengucapkannya pada diriku sendiri. Malam-malamku berubah. Aku tidur dengan pikiran yang berputar, membayangkan sesuatu di dalam tubuhku yang tidak bekerja sebagaimana mestinya. Aku mulai menghitung, mencatat, membaca artikel yang membuatku semakin cemas. Aku mulai melihat diriku bukan sebagai perempuan utuh, tapi sebagai kemungkinan yang tertunda. Setiap bulan yang berlalu tanpa tanda apapun terasa seperti kegagalan pribadi. Aku malu, tapi tidak tahu kepada siapa. Aku tertekan, tapi tidak tahu harus melawan apa. Aku mulai menyalahkan diriku sendiri karena terlalu santai, terlalu percaya, terlalu tenang di awal. Seolah-olah ketenanganku adalah kesalahan. Seolah-olah aku seharusnya lebih cemas sejak awal, agar dunia menganggapku serius. Suatu hari, aku menyadari sesuatu yang membuatku terdiam lama di depan cermin. Tubuh ini tidak lagi sepenuhnya milikku. Ia sudah menjadi milik percakapan, milik harapan orang lain, milik penilaian yang tidak pernah kuminta. Aku masih tinggal di dalamnya,
Tapi aku tidak lagi memegang kendali penuh. Rahimku telah berpindah tangan, menjadi topik, menjadi ukuran, menjadi alasan. Dan disitulah aku mulai mengerti dengan perasaan yang belum sepenuhnya kuterima. Ketika tubuh seorang perempuan mulai diperbincangkan orang lain, ia perlahan kehilangan hak untuk merasa netral tentang dirinya sendiri. Aku belum diusir, aku belum ditinggalkan, tapi sesuatu telah berubah. Aku tidak lagi hanya Dania, aku telah menjadi pertanyaan yang berjalan. Keputusan itu tidak datang seperti petir. Tidak ada suara keras, tidak ada pintu dibanting, tidak ada kata-kata yang meninggi. Ia datang seperti senja yang turun terlalu cepat, pelan, nyaris sopan, hingga aku tidak sadar bahwa hari sudah habis. Aku masih mengingat sore itu dengan jelas. Rumah terasa lebih rapi dari biasanya, seolah sedang bersiap menyambut sesuatu yang penting. Ibu mertuaku duduk di kursi yang sama, dengan punggung tegak dan wajah yang tenang. Tidak ada amarah di sana, tidak ada kebencian yang bisa kutuding. Hanya ketenangan yang membuatku gelisah, seperti permukaan air yang terlalu diam. Ia memulai pembicaraan dengan kalimat yang terdengar bijak, tentang usia, tentang masa depan, tentang harapan seorang ibu pada anak lelakinya. Ia menyebut kata kebaikan bersama berkali-kali, seperti mantra yang menenangkan bagi dirinya sendiri. Aku mendengarkan sambil mengangguk, mencoba menangkap arah angin. Aku belum mengerti bahwa pembicaraan ini tidak sedang mencari solusi. Ia sedang menutup pintu. Dania ini perempuan baik, katanya. Dan untuk sesaat aku merasa dilihat. Tapi setiap orang punya takdirnya masing-masing. Kalimat itu menggantung di udara. Ringan tapi berat jatuhnya. Ia tidak berkata aku salah. Ia tidak berkata aku gagal. Ia hanya menempatkanku di luar rencana. Dan itu terasa lebih kejam. Ia lalu berbicara tentang anaknya, tentang darah yang harus berlanjut, tentang waktu yang tidak bisa ditunggu, tentang betapa ia tidak ingin melihat anaknya menyesal di kemudian hari. Semua dibungkus dengan nada peduli, seolah-olah keputusan ini adalah pengorbanan darinya. Seolah-olah aku sedang diselamatkan dari sesuatu yang lebih buruk. Aku menoleh pada suamiku. Aku menunggu satu kalimat, satu penyangkalan, satu keberanian kecil. Tapi yang kudapat hanya wajah lelah dan mata yang menunduk. Ia berkata, maaf, dengan suara yang hampir tidak terdengar. Bukan maaf karena melindungiku, maaf karena tidak bisa. Kata itu jatuh di antara kami seperti jembatan yang ditarik perlahan. Tidak ada kata pergi yang diucapkan secara langsung. Yang ada adalah saran. Mungkin kamu perlu waktu. Mungkin lebih baik kamu pulang dulu, biar semuanya lebih tenang. Bahasa yang digunakan begitu halus, hingga aku merasa bersalah jika menolaknya. Seolah-olah aku akan menjadi sumber masalah jika tetap tinggal. Aku menyangkal dalam diam. Aku berkata pada diriku sendiri bahwa ini hanya sementara, bahwa ini hanya jeda, bahwa cinta masih ada. Tapi rumah itu, yang pernah kuurus, kubersihkan, kujaga seperti tubuhku sendiri, mulai terasa asing. Setiap sudutnya seolah berkata aku bukan lagi bagian dari sini. Aku mengemas barang-barangku dengan tangan gemetar. Satu koper, tidak banyak. Aku memilih pakaian tanpa benar-benar melihatnya, memasukkan hidupku ke dalam ruang sempit dengan tara yang paling sunyi. Tidak ada yang membantuku, tidak ada yang menahanku. Ibu mertuaku berdiri di ambang pintu, mengucapkan kalimat perpisahan yang terdengar seperti doa. Aku mengangguk, karena aku tidak tahu harus bereaksi bagaimana pada orang yang tidak merasa bersalah. Ketika aku melangkah keluar, aku tidak menangis. Air mata itu seperti tertinggal di dalam rumah, bersama semua kata yang tidak sempat kuucapkan. Aku merasa kosong. Seperti seseorang yang baru saja kehilangan identitas, tapi belum sempat berduka. Aku bukan lagi istri yang menunggu. Aku juga belum menjadi apapun yang baru. Dunia di luar rumah itu berjalan seperti biasa. Orang-orang tertawa, kendaraan berlalu, langit tetap biru.
Tidak ada tanda bahwa hidupku baru saja runtuh dengan cara yang begitu rapi. Aku berdiri di sana dengan koper di tanganku, menyadari bahwa kehancuran tidak selalu berisik. Kadang ia datang dengan senyum, dengan alasan yang terdengar masuk akal, dan meninggalkanmu tanpa ruang untuk marah. Aku pergi tanpa status, tanpa gelar, tanpa tempat untuk pulang. Aku tidak diusir dengan teriakan, tapi aku juga tidak diminta tinggal. Aku hanya dikeluarkan dari cerita, seolah-olah keberadaanku adalah catatan kaki yang bisa dihapus tanpa mengubah alur utama. Dan di jalan itu, dengan langkah yang terasa asing, aku menyadari satu hal yang membuat dadaku nyeri. Kehilangan paling menyakitkan bukan ketika seseorang mengambil sesuatu darimu, melainkan ketika mereka meyakinkanmu bahwa kepergianmu adalah pilihan terbaik untuk semua orang, kecuali dirimu sendiri. Aku hidup sendiri setelah itu. Kata sendiri terdengar sederhana, tapi kenyataannya ia seperti ruang tanpa dinding, luas, dingin, dan membuat suara langkahku sendiri terdengar terlalu keras. Aku menyewa kamar kecil di pinggir kota, dekat jalan yang tidak pernah benar-benar sunyi. Setiap pagi aku bangun tanpa sapaan, tanpa pertanyaan, tanpa peran yang harus kupakai. Tidak ada yang menungguku di dapur, tidak ada yang menanyakan rencanaku hari itu. Awalnya, kebebasan ini terasa seperti kehilangan arah. Aku terbiasa menjadi bagian dari sesuatu, meski sesuatu itu telah mengusirku dengan bahasa halus. Hari-hariku berjalan sederhana. Aku bekerja, pulang, makan secukupnya, tidur. Rutinitas menjadi penopang yang tidak menuntut. Aku mengisi waktu dengan hal-hal kecil. Menyapu lantai, mencuci baju sendiri, merapikan tempat tidur yang hanya kugunakan seorang diri. Tidak ada yang menilai caraku duduk, caraku makan, caraku diam. Namun sunyi punya cara sendiri untuk berbicara. Ia datang di sela-sela nafas, di antara bunyi jam dinding, mengingatkanku bahwa aku telah kehilangan lebih dari sekadar rumah. Stigma itu menempel tanpa perlu diucapkan. Janda tanpa anak. Kata-kata itu tidak selalu keluar dari mulut orang, tapi aku bisa merasakannya di cara pandang, di jeda percakapan, di pertanyaan yang tidak jadi ditanyakan. Aku belajar tersenyum singkat, belajar menjawab seperlunya, belajar menutup cerita sebelum orang lain menutupnya untukku. Aku tahu, di mata banyak orang, aku adalah kegagalan yang rapi, tidak berisik, tidak melawan, mudah dilupakan. Aku bekerja lebih keras dari sebelumnya, bukan karena ambisi, tapi karena lelah membutuhkan arah. Pekerjaan membeliku alasan untuk bangun pagi, untuk lelah di malam hari, untuk tidur tanpa terlalu banyak berpikir. Aku menutup luka dengan jadwal, menahan rindu dengan target, menenangkan diri dengan angka-angka yang masuk dan keluar dari rekeningku sendiri. Setiap gaji yang kuterima adalah bukti kecil bahwa aku masih berdiri, bahwa aku masih mampu menghidupi diriku, meski dunia pernah memutuskan aku tidak layak dipertahankan. Perlahan, tubuhku kembali menjadi milikku. Aku tidak lagi menjalaninya sebagai ladang penilaian. Aku belajar mendengarkan lelahnya, menghormati batasnya, merawatnya tanpa rasa bersalah. Aku memilih makan ketika lapar, istirahat ketika penat, tertawa ketika ingin. Hal-hal kecil ini terasa revolusioner setelah bertahun-tahun hidup di bawah tatapan yang selalu menilai. Aku belajar menyebut namaku tanpa status, bukan istri seseorang, bukan calon ibu, bukan menantu yang gagal, hanya Dania. Awalnya terasa asing, seperti mengenakan pakaian baru yang belum menyatu dengan kulit. Tapi setiap kali kusebut namaku sendiri, ada sedikit ruang yang terbuka di dadaku. Ruang untuk bernapas tanpa pembuktian. Ruang untuk hidup tanpa harus menjelaskan. Aku tidak serta-merta menjadi kuat. Ada hari-hari ketika kesepian datang seperti gelombang, membuatku ingin kembali ke tempat yang pernah melukaiku hanya demi rasa dikenal. Tapi kini aku tahu, bertahan bukan berarti kembali. Bertahan berarti tetap tinggal di dalam diriku sendiri, meski sunyi,
meski belum sepenuhnya sembuh. Kebenaran itu datang bukan sebagai keajaiban, melainkan sebagai surat biasa yang diselipkan di antara hari-hari yang sudah mulai stabil. Tidak ada musik latar, tidak ada firasat. Hanya sebuah panggilan dari klinik, suara resepsionis yang profesional dan netral menyebut namaku dengan ejaan yang benar. Aku datang tanpa harapan berlebihan, hanya membawa tubuh yang selama ini sudah kupelajari untuk tidak berharap terlalu tinggi. Aku menjalani pemeriksaan lanjutan karena alasan yang sederhana. Ingin menutup satu pintu yang terlalu lama terbuka. Bukan untuk membuktikan apapun pada siapapun, melainkan untuk diriku sendiri. Aku ingin tahu. Aku ingin selesai dengan pertanyaan yang selama ini menggantung di udara, yang pernah digunakan orang lain untuk menilai layak atau tidaknya aku dicintai. Ruang praktik itu dingin, bersih, dan terlalu terang. Aku duduk dengan punggung tegak, tangan di pangkuan, seperti seseorang yang sedang menunggu vonis, padahal aku sudah tidak mengharapkan pembelaan. Ketika dokter mulai menjelaskan hasilnya, kata-katanya terdengar seperti bahasa asing yang perlahan menemukan arti. Ia menyebut angka, istilah medis, kemungkinan. Lalu kalimat itu jatuh begitu saja, tanpa penekanan khusus, seolah bukan sesuatu yang mampu mengubah hidup seseorang. Secara medis, tidak ada indikasi infertilitas pada Anda. Aku tidak langsung bereaksi. Tubuhku lebih cepat memahami daripada pikiranku. Ada getaran kecil di ujung jari, nafas yang tertahan sepersekian detik terlalu lama. Dokter melanjutkan penjelasan, menyebutkan bahwa dari hasil pemeriksaan lama dan baru, tidak pernah ada bukti kuat bahwa masalah itu ada padaku. Ia lalu berhenti sejenak, menatap berkas di tangannya, dan mengatakan kemungkinan lain, tentang faktor pasangan, tentang kondisi yang dulu tidak pernah benar-benar diperiksa. Disitulah dunia yang kukenal runtuh satu persatu. Aku duduk diam, mendengarkan. Sementara di dalam kepalaku, kenangan lama berjatuhan seperti kaca pecah. Kalimat-kalimat yang dulu diucapkan dengan nada prihatin. Tatapan yang seolah penuh empati tapi mengandung penilaian. Doa-doa yang diarahkan padaku. Seakan tubuhku adalah satu-satunya pintu yang macet. Aku teringat malam-malam ketika aku meminta maaf pada suamiku karena belum bisa memberinya anak. Teringat bagaimana aku menunduk di hadapan ibu mertuaku, menerima keputusan yang disebut demi masa depan anaknya. Semua itu terjadi bukan karena aku rusak, bukan karena rahimku gagal, bukan karena tubuhku kurang berusaha. Masalah itu ada padanya. Kesadaran itu tidak datang sebagai pembebasan instan. Ia datang seperti gelombang dingin yang menyapu dada, membuatku gemetar bukan karena takut, melainkan karena marah yang tidak tahu harus kemana. Aku tidak berteriak, aku tidak menangis di ruang praktik itu. Aku hanya mengangguk pelan, seperti seseorang yang baru saja menemukan bahwa hukuman seumur hidupnya dijatuhkan berdasarkan kesalahan orang lain. Aku keluar dari klinik dengan langkah yang terasa aneh, ringan sekaligus berat. Langit tampak sama seperti pagi tadi. Orang-orang tetap berlalu lalang dengan urusan masing-masing. Tidak ada yang tahu bahwa di dalam diriku, sebuah kebenaran besar baru saja berdiri tegak, terlambat dan tidak diminta. Aku duduk di bangku taman, membiarkan angin menyentuh wajahku, mencoba menenangkan detak jantung yang tidak beraturan. Ingatan itu datang tanpa ampun. Setiap adegan masa lalu kini memiliki makna baru. Diamnya mantan suamiku, ketidakmauannya menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Cara ia selalu mengalihkan pembicaraan ketika dokter menyarankan evaluasi bersama. Semua yang dulu kuanggap sebagai kelelahan atau ketidaknyamanan, kini terlihat sebagai ketakutan yang disembunyikan. Dan aku menanggungnya sendirian. Aku menyadari sesuatu yang lebih menyakitkan daripada pengusiran itu sendiri. Aku dihukum bukan karena bersalah, melainkan karena mudah dikorbankan. Lebih mudah menyalahkan perempuan.
Lebih rapi menyingkirkan menantu daripada mempertanyakan anak laki-laki sendiri. Lebih terhormat menyebutku tidak subur daripada mengakui kenyataan yang melukai ego mereka. Kabar itu akhirnya sampai ke keluarga mantan suamiku. Bukan dari mulutku, melainkan dari jalur medis yang tidak bisa mereka kendalikan. Aku mendengar reaksinya dari orang lain. Keterkejutan, kebingungan, bisik-bisik yang tertahan. Ada yang mencoba menghubungiku, menyampaikan kalimat-kalimat yang terdengar seperti simpati. Tidak ada yang secara utuh menyebut kata maaf. Dan bahkan jika ada, aku tahu ia tidak akan pernah cukup. Tidak ada permintaan maaf yang bisa mengembalikan tahun-tahun yang hilang. Tidak ada penyesalan yang mampu menghapus malam-malam ketika aku merasa tidak layak menjadi istri. Tidak ada kebenaran, sejujur apapun, yang bisa membatalkan fakta bahwa aku pernah diusir dari hidup seseorang atas dasar kebohongan yang nyaman bagi mereka. Anehnya, aku tidak ingin membalas. Tidak ada dorongan untuk mendatangi mereka dan menuntut pengakuan. Aku tidak ingin berdiri di hadapan orang-orang yang dulu merendahkanku hanya untuk membuktikan bahwa mereka salah. Kebenaran ini bukan senjataku. Ia adalah penopang punggungku. Ia tidak menyelamatkanku dari masa lalu, tapi ia membuatku berdiri lebih tegak di masa kini. Aku memahami sesuatu yang penting. Kebenaran tidak selalu datang untuk memperbaiki dunia. Kadang ia datang hanya untuk memperjelas posisi kita di dalamnya. Ia tidak mengembalikan rumah yang hilang, tidak memulihkan pernikahan yang sudah lama mati. Tapi, ia mengembalikan satu hal yang nyaris lenyap dariku, martabat. Aku tidak lagi bertanya-tanya apa yang salah denganku. Aku tidak lagi membawa rasa bersalah yang bukan milikku. Aku berhenti membayangkan versi diriku yang seharusnya agar diterima. Untuk pertama kalinya sejak lama, aku memandang cermin tanpa perlu menunduk. Kebenaran itu pahit. Ia datang terlambat. Ia tidak menyelamatkanku dari pengusiran, dari stigma, dari kesepian yang panjang. Tapi ia menguatkanku dengan cara yang sunyi dan dewasa. Ia berkata, tanpa suara, "Kamu tidak gila, kamu tidak rusak, kamu tidak gagal." Dan itu cukup untuk membuatku tetap hidup dengan kepala terangkat, meski luka-luka itu tidak pernah benar-benar hilang. Aku menatap hidupku sekarang tanpa tergesa dan tanpa ilusi. Tidak ada ledakan emosi, tidak ada keinginan untuk menoleh terlalu lama ke belakang. Hidupku berdiri di tempat yang berbeda, lebih sunyi, lebih sederhana, tapi jujur. Aku tinggal di ruang yang tidak besar, dengan jendela yang menghadap pagi dan tubuh yang akhirnya terasa milikku sendiri. Aku tidak lagi bangun dengan rasa takut akan dinilai. Aku bangun dengan napas yang utuh. Aku tidak kembali ke rumah yang dulu. Tidak ada pintu yang ingin kubuka lagi. Tidak ada kursi yang ingin kududuki ulang. Aku tidak menuntut penjelasan, tidak meminta pengakuan, tidak menunggu kata maaf yang sempurna. Semua itu datang terlambat untuk menjadi penyembuh. Aku tidak membutuhkan pembenaran dari mereka untuk merasa benar. Aku hanya ingin damai, dan damai tidak selalu membutuhkan saksi. Kadang kesedihan datang seperti kabut tipis, bukan karena rindu, tapi karena menyadari betapa banyak waktu yang hilang. Waktu yang seharusnya bisa diisi dengan tumbuh bersama, dengan saling menjaga, dengan kegagalan yang dipeluk alih-alih dijadikan alasan untuk menyingkirkan. Aku bersedih bukan karena aku tidak punya anak, melainkan karena aku pernah hidup di tempat yang mengukur nilai perempuan dari rahimnya. Seolah cinta dan kesetiaan bisa ditimbang dari sesuatu yang tidak sepenuhnya berada dalam kendali manusia. Aku berpikir tentang perempuan, tentang tubuh yang seringkali tidak diberi waktu untuk menjelaskan dirinya sendiri, tentang rahim yang dijadikan bukti, tuduhan, bahkan vonis, tentang betapa mudahnya dunia memutuskan siapa yang layak dipertahankan dan siapa yang boleh disingkirkan, hanya karena satu fungsi biologis yang tidak berjalan sesuai harapan. Aku pernah menjadi bagian dari statistik sunyi itu, dan aku tahu aku tidak sendirian. Aku juga memikirkan cinta. Cinta yang kupercayai dulu, yang kuanggap cukup untuk melindungiku.
Aku kini mengerti bahwa cinta yang tidak berani melawan ketidakadilan bukanlah perlindungan. Ia hanya kenyamanan yang memilih aman bagi dirinya sendiri. Cinta yang diam ketika seseorang disakiti adalah cinta yang gagal. Bukan karena ia jahat, tapi karena ia terlalu takut untuk benar-benar berdiri. Keadilan memang datang, tapi ia datang terlambat dan tanpa kemampuan untuk mengembalikan apa yang sudah hancur. Ia tidak memperbaiki masa lalu, tidak memulihkan nama baikku di mata orang-orang yang dulu memutuskan nasibku. Namun ia memberiku sesuatu yang lebih sunyi dan lebih dalam, kejelasan. Dan dari kejelasan itu, aku belajar melepaskan tanpa membenci. Aku tidak menyimpan dendam, bukan karena aku lupa, tapi karena aku tidak ingin hidupku yang sekarang diisi oleh bayang-bayang mereka yang sudah memilih pergi lebih dulu. Aku memilih hidup dengan tangan terbuka, bukan mengepal. Aku memilih berjalan tanpa menyeret luka sebagai identitas. Aku membiarkan masa lalu menjadi masa lalu, bukan musuh, bukan pula rumah. Hari-hariku kini tidak luar biasa, tapi disitulah keindahannya. Aku bekerja, aku tertawa dengan teman-teman yang mengenalku tanpa embel-embel status. Aku pulang ke rumah yang sunyi namun aman. Aku belajar mencintai diriku tanpa syarat, tanpa target, tanpa tenggat. Aku hidup, dan itu bukan bentuk perlawanan, melainkan keputusan. Jika ada satu hal yang ingin kutinggalkan sebagai penutup, bukan untuk mereka, tapi untuk diriku sendiri, maka ini bukan kalimat penuh amarah. Ini adalah kalimat yang tenang, yang akhirnya bisa kuucapkan tanpa gemetar. Aku tidak kehilangan keluarga karena tak bisa memberi anak. Aku kehilangan mereka karena mereka tak bisa memberi waktu. Dan di luar semua kehilangan itu, aku masih di sini, hidup. Tidak untuk membuktikan apapun, tidak untuk menunggu apapun, hanya untuk menjalani hari-hari yang akhirnya menjadi milikku sepenuhnya.